Good morning students, how are you? Oke, materi kita pada hari ini mengenai pidato. Sebelum Miss bertanya kepada kamu apa pengertian pidato, siapa di antara kamu yang sudah tahu nak? Ayo berikan jawabannya, Miss tunggu. Yang bisa menjawabnya akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, jawaban kamu sudah baik, Miss akan menyimpulkan kembali. Oke, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan ajakan. Ketika kamu berpidato di depan orang banyak, kamu harus menyampaikan informasi mengenai pembahasan kenakalan remaja, mengenai kesehatan, mengenai lingkungan hidup, dan kamu harus memberikan pengetahuan kepada orang banyak atau ajakan kepada teman kamu supaya dia tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan kenakalan remaja, tidak merokok, atau tidak bolos sekolah. Oke nak, paham? You understand? Oke, kita akan masuk fungsi pidato. Yang pertama, mempermudah komunikasi antara atasan dan bawahan. Ketika kamu berpidato di depan direktur, kamu harus bisa mempermudah komunikasi kamu antara atasan dan bawahan. Kamu harus memberikan sebuah bahasa yang sopan agar bahasa yang kamu sampaikan itu dapat dipahami oleh direktur kamu dan dapat menjalin kerjasama yang baik. Jadi nak, pergunakan bahasa yang sopan, resmi, dan tidak menyindir atau menyinggung atasan kamu. Oke, paham? Oke, yang kedua, mempermudah komunikasi antara sesama anggota organisasi. Ketika kamu berpidato di depan organisasi kamu sebagai ketua organisasi, kamu harus menyampaikan kepada organisasi kamu bahwa pidato yang kamu sampaikan itu untuk kebaikan mereka, untuk manfaat organisasi tersebut supaya tidak berantakan, tidak hancur, dan tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi nak, antara ketua dan anggota organisasi saling membina kekerabatan yang baik atau membina kerjasama yang baik. Oke nak, paham? You understand? Oke, selanjutnya, menciptakan suatu keadaan yang kondusif, yang membutuhkan satu orang saja yang membaca pidato. Ketika kamu berpidato di depan banyak orang atau di depan muka umum, kamu harus menciptakan suasana yang kondusif, nak. Tidak ribut, tidak berantakan, tidak hancur. Jadi bagaimana kamu meyakinkan pembaca atau penonton atau pendengar supaya tidak merasa gelisah, merasa hancur, atau merasa pidato kamu itu tidak bertele-tele atau tidak berguna. Jadi memberikan sebuah pengetahuan dan memberikan sebuah komunikasi atau memberikan sebuah informasi yang menarik supaya orang lain bisa mengikuti apa yang kamu sampaikan. Selanjutnya, mempermudah komunikasi. Kamu kalau membaca sebuah pidato nak, jalin komunikasi yang baik antara yang satu dengan yang lainnya, tidak membuat mereka terjadi perpecahan satu sama lainnya. Oke nak, paham? You understand? Oke, di sini ada beberapa contoh pidato bisa kamu sampaikan di depan teman-teman kamu, atau bisa kamu bacakan ketika kamu nanti disuruh membuat satu contoh pidato di depan kelas. Tergantung pemahaman kamu. Yang pertama, contoh pidato kenegaraan. Kamu bisa membuat pidato ini nak di depan istana atau pada saat kamu bertemu sama presiden. Jadi kamu harus memberikan sebuah pidato kenegaraan mengenai pemerintah saat ini, antara gubernur dan anggotanya atau antara gubernur dan rakyat bebas, versi kamu. Oke. Yang kedua, pidato wisuda. Ketika kamu menjadi mahasiswa terbaik atau kamu mendapatkan IP 4,00 atau IP 3,86, kamu disuruh untuk berpidato di depan rektor kamu, di depan dosen kamu, di depan mahasiswa lain mengenai mengapa kamu mendapatkan
IP terbaik, atau mengapa kamu menjadi mahasiswa yang berprestasi, atau mengapa kamu dipilih menjadi mahasiswa terbaik di antara semua mahasiswa lainnya. Jadi pergunakan bahasa yang baik, sopan, tergantung konteks yang akan kamu buat. Oke, nak, paham? Oke, yang ketiga, pidato kepemimpinan. Di sini, nak, ketika kamu menjadi sebuah ketua organisasi atau ketua OSIS atau ketua di gereja, kamu bisa membuat pidato kepemimpinan mengenai tanggung jawab kamu, tugas kamu. Lalu apa saja yang akan kamu kerjakan di dalam sebuah organisasi? Apa misi dan visi kamu? Apa manfaatnya? Apa sanksinya? Dan berbagai macam lainnya. Tergantung kamu membuat konteks apa, nak. Oke, paham? Oke, yang keempat, pidato keagamaan. Di sini kamu bisa berpidato di depan gereja atau di sebuah organisasi muda-mudi gereja, atau pidato kamu pada saat kamu mengikuti sebuah acara seminar dan berbagai macam lainnya. Jadi kamu berhubungan dengan nilai-nilai agama, nak. Tingkah laku yang baik dan tidak menyindir berbagai macam orang, supaya pidato kamu itu bisa menambah wawasan, pengetahuan kepada pembaca. Oke, nak, paham? Oke, di sini ada metode pidato. Ada yang tahu, nak, metode pidato? Oke, metode pidato yang pertama, metode tanpa naskah. Metode yang dilakukan secara spontan tanpa persiapan. Ketika kamu diminta untuk membacakan satu contoh pidato, kalau kamu mempunyai sebuah pengalaman atau mempunyai jam terbang tinggi atau kamu sudah orang yang profesional di bidangnya, kamu tidak perlu memakai naskah lagi. Jadi di sini, nak, orang-orang yang terbaik disuruh tanpa persiapan, nak. Jadi istilahnya dia sudah menguasai topik yang akan dibahasnya. Dia pengalamannya sudah banyak di berbagai kelas atau di berbagai kampus atau di berbagai sekolah. Oke, paham? Kalau misalnya kamu ingin berpidato mengenai kenakalan remaja, atau pidato mengenai sekolah, atau pidato mengenai kesehatan, atau pidato mengenai cara belajar yang baik, bebas versi kamu. Oke, yang bagian B, metode dengan menghafal naskah. Di sini, nak, ketika kamu ingin berpidato besoknya, kamu di rumah akan mempersiapkan pidato kamu. Misalnya pidato lomba membaca cepat atau pidato lomba membaca puisi. Kamu ingin mengajak orang lain untuk mempersiapkan dirinya untuk memberikan pidato cara untuk mendapatkan juara. Jadi apa saja langkah-langkahnya, apa saja bagian-bagiannya. Jadi kamu sudah mempersiapkan naskah kamu dan kamu hafal naskah kamu. Oke, nak, paham? Oke, yang bagian C, metode membaca teks naskah. Di sini, nak, ketika kamu diminta guru kamu, atau diminta dosen kamu, atau diminta ketua organisasi kamu membaca pidato, kamu bisa membawa naskah kamu, supaya kamu tidak mengalami rasa takut, atau kamu merasa pidato kamu tidak bagus. Jadi bawalah naskah kamu, sesuaikan, tetapi mata kamu jangan sampai membuat orang lain bingung. Jadi kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk membaca pidato sebaik mungkin dan menambah wawasan pembaca. Oke, nak, bisa pidato mengenai lingkungan hidup, pidato mengenai kenakalan remaja, tergantung pemahaman kamu. Oke, yang bagian D, metode yang menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Ketika kamu ingin tampil di depan kelas atau di depan panggung atau di depan gedung, kamu mengambil garis-garis besar untuk pidato yang akan kamu sampaikan. Jadi, nak, tidak bertele-tele, tidak sembarangan, tidak membuat pembaca bosan. Jadi kamu ambil garis besarnya, dan garis besar itu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pendengar atau pembaca. Oke, nak, paham? Oke, di sini ada tujuan pidato. Yang pertama, mempengaruhi orang lain untuk mengikuti pidato yang sudah kita sampaikan. Ketika Denny menyampaikan pidato di depan kelas,
Dia mengatakan bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjadi orang yang sukses dan berhasil. Jadi kamu mempengaruhi teman kamu supaya dia tidak malas belajar, supaya dia tidak bolos sekolah, supaya dia tidak lupa untuk mengerjakan PR. Jadi informasi yang kamu sampaikan itu dapat mempengaruhi orang lain supaya dia berbuat baik atau menjadi orang yang lebih baik lagi. Tergantung pemahaman kamu dan tergantung daya persuasif kamu untuk mempengaruhinya menjadi yang tidak baik menjadi baik. Oke, yang bagian B. Memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Pasti kalau kamu ingin membuat sebuah pidato, kamu akan memberikan pemahaman kepada orang banyak. Pemahaman kamu itu bisa menambah wawasan dia, menambah cakrawala pendidikan. Pemahaman kamu itu bisa kamu sampaikan kepada orang banyak melalui pengalaman kamu atau dari data-data yang sudah kamu dapat dari koran, dari televisi, dari majalah, dan berbagai macam lainnya. Berikanlah pemahaman yang positif, agar orang lain bisa mendapatkan informasi yang terbaik. Yang bagian C, menambah wawasan kepada pembaca. Jadi pidato yang kamu sampaikan itu membuat orang lain semakin pintar atau menambah wawasan teman kamu supaya dia menambah perbendaharaan katanya atau dia merasakan bahwa pidato yang telah kamu sampaikan itu membuat kehidupannya semakin baik dan membuat kehidupannya lebih baik lagi. Oke, kita akan masuk sifat dan metode naskah. Yang pertama, pidato pembukaan, pidato singkat yang dibawakan oleh MC. Kalau kamu menjadi MC, kamu harus memberikan pidato singkat, singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Jadi mereka yang menyaksikan tidak bosan atau tidak gelisah atau main handphone. Jadi tergantung pemahaman kamu. Buat semenarik mungkin, buat suasana semakin meriah. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita akan masuk pidato pengarahan. Pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Kalau kamu membuat sebuah pidato pengarahan di sebuah organisasi atau di sebuah sekolah, kamu menyampaikan kepada teman-teman kamu bahwa pidato kamu itu berkelanjutan mengenai tugas yang akan kalian kerjakan. Contohnya, kamu ingin membuat sebuah perlombaan pembacaan puisi, pembacaan pidato, cerdas cermat, atau bagian debat bahasa. Kamu sampaikanlah di pidato ini supaya teman kamu itu tahu apa saja yang akan dikerjakan di pertemuan selanjutnya. Oke, paham? Oke, kita akan masuk selanjutnya pidato sambutan, pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan. Ketika kamu membaca sebuah pidato, kata sambutan karena kamu menjadi ketua Natal, ketua organisasi, ketua OSIS, ketua mahasiswa, atau bagian lainnya, kamu sampaikan kegiatan apa yang akan kamu sampaikan ketika kamu terpilih menjadi ketua kelas, atau ketika kamu menjadi mahasiswa terbaik, atau ketika kamu menjadi mahasiswa yang pintar atau berprestasi. Kamu sampaikan kegiatan saya, ke depannya saya akan membuat nama sekolah semakin baik, atau ketika saya terpilih menjadi mahasiswa terbaik, saya akan membuat kampus saya ternama. Oke, paham? Oke, ini ada satu contoh pidato ketika Miss mengikuti lomba. Revolusi mental bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Tanggung jawab Naposo Bulung dalam gereja oleh Minarti Manalo. Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Juri, panitia penyelenggara kegiatan, rekan-rekan sekalian yang mengikuti kegiatan lomba, dan seluruh hadirin sekalian yang datang pada saat ini. Patut kita aturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan yang berbahagia ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri dan menyampaikan 1-2 patah kata pada peringatan bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Revolusi mental bidang kesehatan dan lingkungan hidup akan menjadi tanggung jawab Naposo Bulung dalam gereja. Jika kita mengingat keberhasilan dalam lingkungan hidup yang dapat menjaga kehidupan yang bersih, sehat, dan cinta lingkungan hidup,
dapat membuat masyarakat menikmati keadaan yang lebih baik. Berawal dari Napo Sebulung yang harus memiliki revolusi mental untuk menjalankan visi dan misi bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Yang pertama, Napo Sebulung harus memiliki visi untuk membersihkan lingkungan yang kotor agar bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, Napo Sebulung harus menjaga kesehatan dan tetap melakukan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, Napo Sebulung harus menciptakan lingkungan yang sejuk dan menghindari dampak lingkungan yang tidak baik. Yang keempat, Napo Sebulung harus menciptakan kualitas pelayanan yang baik di dalam gereja, baik di tengah masyarakat dan teman sebaya. Yang kelima, Napo Sebulung harus melakukan pengendalian pencemaran dan dokumen lingkungan hidup di sekitarnya. Kelima, hal itu menjadi integrasi dan keharusan yang harus dilakukan Napo Sebulung dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Kesatu paduan itu menjadi awal dari pencapaian tujuan yang membuat sesuatu hal menjadi lebih baik. Semangat Napo Sebulung dalam bidang kesehatan dan lingkungan menjadi mimpi nyata. Napo Sebulung memberikan tanggung jawab dalam gereja dengan bermodalkan ketulusan hati dan rasa persaudaraan di antara sesama umat Kristiani. Memperoleh kesehatan dan lingkungan yang baik itu sangat menyenangkan dan membuat rasa syukur kepada Tuhan. Tentu hal itu menjadi cerminan bagi kita semua, terlebih kita Napo Sebulung sekarang ini. Kita harus mampu melestarikan dan terus menjaga kesehatan dan lingkungan sampai akhir hayat. Kita Napo Sebulung harus mampu mengaplikasikan dan menghayati bidang kesehatan dan lingkungan hidup dalam kehidupan kita. Karena dengan cara itulah tetap terjaga dengan baik. Napo Sebulung dalam gereja harus mampu menciptakan lingkungan yang bersih, bebas dari debu, dan tidak membuang sampah sembarangan. Karena dengan hal itu kita mampu memiliki revolusi mental, bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Napo Sebulung yang memiliki revolusi mental dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup adalah Napo Sebulung yang menciptakan lingkungan yang bersih, sejuk, lestari, dan menghindari dampak lingkungan yang membahayakan masyarakat sekitar. Begitulah kalimat yang dimiliki oleh setiap individu Napo Sebulung dalam gereja. Kalimat itu menjadi motivasi Napo Sebulung menerapkan kehidupan yang bersih, mulai dari sekarang dan menanamkannya kebersihan sejak dini sampai kita sudah tua. Kita tidak hanya menunggu orang membersihkan lingkungan, tetapi kita harus membantu menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Dengan apa? Dengan kita menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan jadikan beban, cobaan, masalah, dan paksaan. Tetapi mari berpegang tangan dan tetap tumbuhkan jiwa untuk bersih di dalam lingkungan dan memiliki kesehatan yang lebih baik. Hargailah dan jagalah diri dari sekarang karena kesehatan sangat mahal harganya. Menjaga kesehatan dan lingkungan hidup adalah tugas kita. Gereja adalah tanggung jawab kita bersama, dari kita, untuk kita, dan oleh kita untuk kemajuan gereja. Terus berkarya dan terus ciptakan hal-hal baru untuk gereja dan terus belajar dengan giat dalam menerapkan bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Jangan tunggu waktu ke depan. Kita saat ini sudah bisa untuk berbuat. Karena dari sekarang kita sudah bisa menjadi tonggak penggerak bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Demikianlah pidato saya ini. Semoga kita bisa memetik hikmat dari isi pidato ini dan mengimplementasikannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sebagai Napo Sebulung. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Dan kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Salam Napo Sebulung AKBP Perumnas Mandala. Horas, oras, oras. Oke. Ini karya saya, Minarti Manal SPD. Thank you. Oke, PR kamu nak. Buatlah satu contoh pidato. Kamu buat dalam bentuk video ya nak. Kumpulkan sama Miss, kirim melalui Telegram. Yang tidak mengumpulkan PR, nilai PR-nya tidak ada, kosong. Oke. Tetap jaga kesehatan. Tetap memakai masker jika ada keperluan mendadak. Oke. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.